Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kami kelas 10, sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara menentukan persamaan konstanta ya, baik KC maupun KP. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan nilai KC dari suatu reaksi. Jadi di sini judulnya saya tulis penentuan KC suatu reaksi ya. Nah, untuk menentukan KC, ingat KC itu konstanta kesetimbangan yang kita hitung berdasarkan konsentrasi ya. Nah, jadi KC itu kita hitung berdasarkan konsentrasi. Cuma gini, dalam reaksi setimbang, konsentrasi itu ada 3 macam. Ada konsentrasi yang mula-mula, ada konsentrasi yang bereaksi, dan ada konsentrasi pada saat setimbang. Nah, yang kita masukkan nanti ke dalam persamaan KC adalah konsentrasi dalam keadaan setimbang. Nah, itu diingat ya. Yang dimasukkan ke dalam persamaan KC, konsentrasi dalam keadaan setimbang. Nah, biasanya di soal ada disebutkan dalam keadaan setimbang ditemukan sekian mol zat X misalnya. Tapi kalau tidak ada, nah itu ada caranya nanti bagaimana untuk memperolehnya. Nah, supaya lebih jelas coba langsung kita bahas modul kita soal nomor 5. Kita lihat di modul soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 dikatakan jika dalam volume 5 liter. Nah, coba sambil dibuka modulnya ya. Jika dalam volume 5 liter terdapat 4 mol asam iodida, kemudian 0,5 mol hidrogen dan 0,5 mol iodium dalam kesetimbangan. Artinya ini sudah dalam keadaan setimbang, dalam kesetimbangan. Nah, yang jadi pertanyaan, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi pembentukan HI dari H2 dan I2 adalah berapa? Nah, persamaan KC itu kita buat berdasarkan persamaan reaksi. Artinya, kita bisa menentukan nilai KC kalau kita tahu persamaan reaksinya dulu. Nah, persamaan reaksinya apa? Kita lihat di akhir kalimat soal, katanya tentukan nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida. Berarti reaksinya itu menghasilkan asam iodida dari hidrogen dan iodium. Kalau gitu kita bentuk persamaan reaksinya H2 ditambah I2 menghasilkan HI. Nah, kita setarakan, caranya kita kali 2. Nah, inilah persamaan reaksinya. Dari persamaan reaksi ini, bisalah kita tulis persamaan KC-nya. Kalau ada persamaan reaksi, kita bisa tulis persamaan KC-nya. Apa persamaan KC-nya? Yaitu yang kanan bagi kiri pangkat koefisien. Berarti konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dan konsentrasi I2. Nah, tugas kita tentukan berapa konsentrasi masing-masing zat ini dalam keadaan setimbang. Di soal sudah dibilang ya bahwa dalam keadaan setimbang. Nah, sudah ada disebut dalam keadaan setimbang. Di situ terdapat 0,5 mol hidrogen. 0,5 mol nih hidrogen. Kemudian 0,5 mol iodium ini dan 4 mol asam iodida. 4 mol asam iodida. Inilah dia mol masing-masing. Nah, sekarang angka ini yang kita masukkan kemari. Ya. Tapi ingat, yang namanya konsentrasi itu satuannya molar. Sementara ini masih mol. Nah, ini masih mol. Biar jadi molar, maka kita harus bagi dulu dengan volume ruangnya. Di soal dibilang volume ruangnya 5. Nah, kita bagi 5. Nah, kita bagi 5 ya. Oke, kita bagi dengan 5. Ini kita bagi 5. Ini kita bagi 5. Cuma sekarang coba kita lihat koefisien di sebelah kanan berapa? 2. Koefisien di sebelah kiri kalau dijumlahkan juga 2. Jadi, kalau koefisien gas di sebelah kanan sama jumlahnya dengan koefisien gas di sebelah kiri, sebenarnya nggak dibagi volume nggak apa-apa. Kalau sama jumlah koefisien gas kanan dengan kiri, jadi nggak usah kita bagi volume.
nggak apa-apa, karena sama jumlah koefisiennya. Kalau beda koefisiennya, wajib dibagi. Ya, oke, baik. Sekarang coba kita tinggal masukkan angkanya, ya. HI ini 4. Nah, masukkan 4 kuadrat dibagi H2-nya 0,5, ya, 0,5. Kemudian I2-nya juga 0,5. Berapa hasilnya? Berarti dapatnya 16 dibagi 0,25. Nah, itu sama dengan 64. Jadi kalau kita lihat di soal, 64 itu jawabannya adalah E. Entok jawabannya, ya. Baik. Oke. Nah, itu saat kalau pada soal nomor 5 ini jumlah mol masing-masing zat sudah tahu. Gimana kalau misalnya nanti di dalam soal itu tidak diketahui jumlah mol masing zat, jumlah mol seluruh zat pada saat setimbang. Nah, seandainya tidak diketahui jumlah mol masing-masing zat dalam keadaan setimbang, maka kita harus buat bagan kesetimbangannya. Cara buat bagan kesetimbangan itu begini. Ini saya misalkan, ya. Ada reaksi. Ini misal ada reaksi 2A misalnya ditambah 4B, ya, menghasilkan atau setimbang dengan C ditambah 3D. Nah, ini misal suatu reaksinya begini, ya. Lalu diketahui A-nya mula-mula. Nah, ini biasanya disebutkan tuh mula-mula, ya. Misalkan A diketahui mula-mula sebanyak 8 mol. Misalnya ini diketahui 8 mol, ya. B-nya diketahui misalkan sebanyak 12 mol, ya. C-nya nggak ada diketahui. Kalau tidak ada diketahui, berarti dianggap mula-mulanya 0. Nggak disebutkan di soal. Lalu disebutkan juga D-nya. D-nya misalnya diketahui sebanyak 4 mol. Nah, itu misalnya. Lalu ada di soal dibilang, pada saat setimbang, ya, pada saat setimbang diperoleh 6 mol A. Nah, A yang diketahui 6 mol. Pada saat setimbang diperoleh 6 mol A. Coba tentukan jumlah mol seluruh zat pada saat setimbang. Padahal yang diketahui tadi cuma satu zat, A saja. Diketahui 6 mol A pada saat setimbang. Tentukan jumlah mol zat lainnya pada saat setimbang. Maka caranya gini. Kita buat mula-mula bereaksi, kemudian di bawahnya setimbang. Nah, karena tadi kita katakan konsentrasi itu ada 3 macam. Konsentrasi mula-mula, konsentrasi yang bereaksi, dan konsentrasi pada saat setimbang. Nah, jadi tadi ada disebutkan diketahui A-nya sebanyak 6 mol pada saat setimbang. Tulis. Nah, kita tulis. Ini diketahui di soal misalnya. Diketahui 6 mol A pada saat setimbang. Tulis 6 mol. Lalu yang ditanya, tentukan mol zat lain pada saat setimbang. Berapa mol B? Berapa mol C? Berapa mol D? Nah, kuncinya adalah di sini. Kalau salah satu dari 4 zat di sini kita dapat, maka lengkap ini bagannya. Coba berdasarkan data yang ada, siapa yang bisa kita tentukan? A, B, C, atau D? Nah, kita lihat mula-mula dia 8, pada saat setimbang tinggal 6. Anggap aja setimbang itu sisa gitu, ya. Pada saat setimbang tinggal 6. Berarti yang bereaksi sebanyak berapa? Sebanyak 2 mol. Kan gitu. 8 dikurang berapa? 6. 2. Nah, sekarang untuk menentukan yang ini, gunakan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien yang kita pakai di sini. Jadi 2 banding 4 banding 1 banding 3 itu berlakunya di sini. Oke, coba kita lihat, ya. 2 banding 4. Berarti kalau ini 2 maka ini 4 mol. Nah, gunakan perbandingan koefisien. Jadi seandainya ini 3, ini 6 gitu. Kalau ini 3, ya ini 6. Karena dia 2 banding 4 kan, 1 banding 2 itu. Nah, lalu ini berapa? 4 banding 1. 4 banding 1, kalau ini 4, maka ini 1 mol. Nah, ini berapa? Gunakan lagi perbandingan. 1 banding 3, kalau ini 1 mol, berarti ini 3 mol. Kalau ini sudah lengkap semuanya. Kita kurangi, ya. 12 kurang 4, 8 mol. Berarti pada saat setimbang, B-nya ada 8 mol. C-nya berapa? Nah, ini kalau tidak ada, berarti kan dianggap 0.
Kalau 0 berarti jangan dikurang nih, ditambah. 0 tambah 1, 1 mol. Ingat, untuk produk yang kanan, ini jangan dikurang, ditambah. Kalau yang kiri dikurang. Berarti ini berapa? 4 ditambah 3, 7 mol. Kenapa ditambah? Ditambah itu artinya gini, tadinya dia ada sebanyak 4, akibat reaksi terbentuk 3 lagi, ya jadi 7. Kalau ini kenapa dikurang? Karena dari 12 mol ini bereaksi sebanyak 4, tinggal 8 mol. Maka dengan demikian kita bisa menentukan jumlah mol masing-masing zat dalam keadaan setimbang. Kalau diminta menentukan harga K, maka yang kita harus gunakan yang ini. Yang di sini yang kita gunakan, bukan yang di sini, bukan yang di sini. Oke ya. Nah, jadi saya yakin itu paham untuk menentukannya. Nah, ini saja dulu, nanti akan saya lanjut lagi video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.